jelas dari pemerintah yang tahu akan kemana negeri ini dibawa. Anies Rashid Baswedan sedang bukan mengkritik sih, tapi sedang berbicara tentang situasi bangsa ini sekarang ini, teman-teman. Nah, kalian pasti penasaran kan apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan ini? Silakan kalian dengarkan, teman-teman, sampai tuntas ya, supaya teman-teman tidak salah kaprah. Oke? Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, izinkan saya berbagi pandangan. Saya mengikuti dengan seksama apa yang sedang terjadi di negeri ini. Oke. Dan terus terang kondisinya tidak baik-baik saja. Betul. Rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Betul. Harga-harga naik, kesempatan kerja menyempit, daya beli rumah tangga melemah, tabungan tergerus. Oke. Dan ini berdampak pada hajat hidup orang banyak. Tantangan di depan juga masih panjang. Oke. Geopolitik yang memanas, konflik membayang di Timur Tengah, dan para ilmuwan mengingatkan El Nino terkuat dalam sejarah pengamatan itu sudah ada depan mata. Oke. Satu ujian saja berat, saat ini beberapa datang bersamaan, maka beratnya berlipat. Oke. Dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan pasar dan publik adalah satu hal, kepastian. Kepastian. Bukan ketenangan semu, bukan masalah yang ditaburi gula-gula. Oke. Tapi kepastian yang lahir dari transparansi dan kejujuran. Transparansi dan arah dan yang kejujuran. jelas dari pemerintah yang tahu akan kemana negeri ini dibawa. Kemana? Sayangnya itu yang justru tidak kita dapatkan. Data dipilih-pilih, hanya yang baik yang ditampilkan, yang buruk disembunyikan. Komentar pejabat soal situasi serius sering terdengar enteng bahkan bercanda. Kebijakan berubah-ubah, hari ini Oke. begini, besok berbeda. Pasar bingung, publik bingung, investor menahan diri, bahkan sebagian kabur. Oke. Keteladanan juga tidak hadir. Di saat rakyat diminta berhemat mengencangkan ikat pinggang, pemerintah justru sibuk dengan hal-hal yang bukan prioritas. Oke. Pemborosan di atas, pengetatan di bawah. Oke. Ini tampak sebagai ketidakpekaan. Peringatan sudah datang dari mana-mana. Oke. Dari ekonom dalam negeri, dari lembaga keuangan internasional, Oke. dari media-media nasional dan internasional yang mengamati Indonesia. Oke. Tidak mungkin mereka semua keliru bersama-sama di saat yang sama. Ini yang dipertaruhkan adalah hajat hidup ratusan juta orang. Oke. Maka situasi ini harus diperlakukan dengan keseriusan yang sepadan. Oleh karena itu saya mengajak kepada pemerintah, berhentilah memberi obat tidur kepada publik. Buka data apa adanya. Sampaikan masalah dengan jujur. Berikan arah kebijakan yang jelas dan konsisten. Pimpin secara solid, ajak, dan dari atas sampai bawah. Itu yang menenangkan pasar, dan itu yang akan menenangkan rakyat. Lalu kepada teman-teman semua, bersiaplah. Suka tidak suka, masa-masa berat masih ada di depan kita. Tekanan ekonomi belum reda, cuaca ekstrim akan hadir dan menerpa, dan dunia di luar sedang bergolak. Tentu kita tetap harus optimis bahwa kita akan bisa melewati itu semua. Asal kita berjalan dengan mata terbuka, bukan dengan ilusi yang dibuat-buat. Segala hal yang baik harus kita posting, teman-teman ya. Apapun itu demi kebaikan bangsa dan negara kita harus posting ya. Tujuannya apa? Supaya untuk kebaikan tentunya ya. Salah satunya adalah dengan Pak Anies Baswedan ini. Walaupun dia waktu itu kalah ya. Dan ada beberapa yang teman-teman yang saya note di sini adalah pertama dengan kejujuran, kedua adalah transparansi ya. Saya juga nggak tahu ya kejujuran apa. Mestinya ini harusnya begini teman-teman, kalau ada pejabat-pejabat seperti ini yang berkomentar seperti ini, harusnya dia ngomong dong kejujuran tentang apa ya, transparansi tentang apa ya. Apalagi yang disampaikan tadi bahwa kesulitan katanya gitu kan. Lalu apakah teman-teman melihat bahwa di pemerintahan saat ini ada yang tidak solid? Coba deh komen di kolom komentar ya. Dan katanya bersiap-siap ya, harus kita bersiap-siap. Dan satu lagi Pak Anies Baswedan ya kan. Kalau kita melihat indeks Indonesia saat ini dengan negara-negara lain ya, sebenarnya Indonesia itu cukup bertahan ya sampai hari ini, walaupun masih akhirnya kena juga ya imbasnya, tetapi jauh daripada itu ya. Waktu Timur Tengah itu bergejolak, itu bangsa-bangsa atau negara-negara lain udah pada ambruk sebenarnya. Nah sebenarnya syukur, kalau saya bilang adalah kita ini bersyukur sekali bahwa kalau saya pribadi ya, nanti kalian silakan komen di kolom komentar, tetapi yang membangunnya. Makanya sebenarnya saya itu sangat setuju bahwa swasembada pangan itu harus digenjot untuk di Indonesia ini. Kenapa? Dengan adanya swasembada pangan,
tentunya kita tidak akan bergantung lagi kepada orang luar ya, salah satunya soal perut ya. Karena kalau perutnya udah kenyang pasti dia tenang. Tapi kalau perutnya nggak tenang atau masih lapar, pasti dia akan bergejolak kemana-kemana gitu ya kan. Dan saya pikir bahwa swasembada pangan itu bukan hanya beras ya, tetapi segala-galanya ya. Contohnya di Indonesia ini sebenarnya adalah salah satu tanah tersubur ya, tersubur loh ya kan. Maka daripada itu ya, banyak orang, contohnya si Ferry Amzam mengatakan bahwa oh nggak bisa swasembada pangan di Indonesia ini. Justru hal-hal seperti itu yang harus kita counter, bahwa kenapa Anda sampai berkata demikian bahwa Indonesia nggak bisa. Harusnya kita cari solusi ya. Kalau Pak Anies Baswedan ini tadi kan yang saya perhatikan, bahwa dia lebih banyak mengkritik pemerintah tanpa memberikan solusi ya. Tidak ada solusi, hanya katakannya transparan. Itu bukan solusi itu ya, karena tidak ada transparan tentang apa, tentang anggaran kah, transparan tentang contohnya apa gitu loh. Mungkin bisa seperti itu. Saya pikir bahwa setiap komentar-komentar yang bisa para pemimpin bangsa ini harusnya memberikan solusi, dan solusi langsung gitu loh ya, sehingga jangan hanya kata-kata manis ya di depan ya, dan terbuai ya, seperti itu ya. Soalnya kalau dibilang seperti itu juga, kita kan orang Jakarta bos. Jakarta juga ketika Anda memimpin kan nggak begitu-gitu bagus juga. Waktu itu kan anggaran dimakap juga di Jakarta. Benar apa benar? Ya kan? Dan kalau kita lihat Jakarta ketika Anda memimpin, pasukan oranye, pasukan hijau dan segala macam kan Anda hapus. Apa yang terjadi? Ya kan? Malah duit yang tadinya harusnya dihemat ya kan, dan bermanfaat buat orang-orang yang bisa bekerja di situ, justru pada waktu itu Anda lepaskan semua gitu loh. Ya, pasukan oranye, pasukan hijau dan segala macamnya itu justru pada waktu itu yang tadinya itu ketika banjir ataupun ketika ada hujan menggenangi itu tinggal nggak nyampe beberapa menit udah selesai kayak gitu kan. Tapi pada waktu itu Anda membuat namanya sumur-sumur, justru banyak pengamat pada waktu itu bahwa ini kurang efisien. Lalu Anda membuat yang namanya bambu yang ada di HI ya gitu ya kan. Justru sampai sekarang itu tuh nggak ada. Nah, berapa biaya yang sudah dikeluarkan pada waktu itu kan sebenarnya tidak efisien juga gitu ya kan. Nah, jadi menurut saya bahwa ya bagus saja kalau Anda mengkritik, artinya memberikan masukan kepada pemerintah saat ini ya. Kita semua juga harus bisa memberikan masukan kepada pemerintah untuk saat ini. Nah, menurut kalian gimana guys atas kritik daripada Anies Baswedan?